Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. wabarakatuh. Segala puji syukur bagi kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita sehat walafiat bisa hadir dalam acara kita siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas masalah mini kompetisi pekerjaan konstruksi dengan narasumber Ibu Hilda Ispanovi. Beliau adalah pembina jasa konstruksi Madia. Jadi saya ulangi lagi aturan yang sering kita pakai. Yang pertama 45 menit mungkin penjelasan dari narasumber, 45 menit kedua tanya jawab. Nah, nanti silakan disepakati oleh pembicara atau narasumber kalau ada pertanyaan selengan atau gimana atau cukup Ibu dulu selesai baru kita bahas diskusi, silakan nanti disepakati dengan narasumber. Sebaiknya sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk absen, kehadiran itu akan dikeluarkan biasanya setelah materi selesai atau saat kita tanya jawab. Mungkin itu waktu dan layar kami serahkan sepenuhnya ke Ibu Ilda. Silakan teman-teman untuk mengikuti dan menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Bapak Muji Santosa yang berkenan untuk mengundang kami untuk sharing. Izin nih Bapak dan Ibu, saya kayaknya dibandingkan Bapak dan Ibu, eh, mohon maaf nih kalau misalkan apa namanya penjelasan saya tidak tidak cukup ini ya, maksudnya tidak cukup menjawab keinginan tahuan atau tidak cukup mumpuni begitu. Mohon maaf, kayaknya di sini ahli-ahli semua nih pengadaan karena saya juga pembina jasa konstruksi, nggih, Bapak. Jadi sebetulnya hari ini ya, saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan mini kompetisi pekerjaan konstruksi untuk dokumen kompetisi MDK-nya gitu nggih Bapak dan Ibu. Tapi ya itu tadi MDK itu yang kami susun itu berdasarkan apa namanya regulasi. Selain berdasarkan regulasi, ini digabung dengan apa yang berlaku di Kementerian PU, sekaligus kayak misalkan integrasi sistemnya yang ada di PU dan lain-lain. Jadi mohon izin, mungkin ada ketidaksesuaian atau ada apa sih yang di PU kok kayak gini ya gitu ya. Ini mohon maaf, mungkin yang kami sampaikan ini hanya sekedar referensi terkait dengan MDK yang berlaku di Kementerian PU. Sekali lagi, semoga apa namanya paparan kami ini bisa memperkaya atau menjadi apa ya? Bukan rujukan ya, referensi saja gitu ya, referensi bagi Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan e-purchasing mini kompetisi. Nah, izin Bapak dan Ibu, saya share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat ya, Bapak dan Ibu. Sudah, Bu, lanjut, Bu. Lanjut ya. Baik. Baik, terima kasih. Izin Bapak dan Ibu, ini kita ingin menyampaikan terkait e-purchasing mini kompetisi pekerjaan konstruksi, terutama di bagian model dokumen kompetisinya. Mungkin tadi disampaikan ya karena apa namanya pekerjaan konstruksi saat ini wajib menggunakan mini kompetisi. Nggak cuma pekerjaan konstruksi saja sebetulnya, tapi sektor konstruksi secara umum. Jadi ada 16 apa namanya kategori konstruksi yang dilakukan pengadaannya melalui mini kompetisi begitu. Nah, untuk dasar hukum e-purchasing dan dasar hukum MDK yang kami susun, kami mengacu ke yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini terkait dengan jasa konstruksi ya Bapak dan Ibu. Kemudian Perpres 16 beserta perubahannya yang saat ini jadi Perpres 46 tahun 2025. Kemudian karena turunannya
karena keturunan per lem dari Perpres 46 ini belum tersedia, maka masih menggunakan per lem LKPP nomor 9. Ini terkait dengan e-purchasing, e-katalog, katalog elektronik ya, Bapak dan Ibu. Dan kemudian KEPKA LKPP 177. Nah, KEPKA LKPP 177 ini merupakan operasionalisasinya katalog Inaprok atau katalog versi 6. Nah, kemudian kami juga mengacu ke KLKPP nomor 93 tahun 2025 ini terkait dengan mini kompetisi. Nah, seperti yang tadi disampaikan dan nanti juga mungkin akan menjadi bahan diskusi kita, nggih, Bapak dan Ibu. Jadi e-purchasing di mana saat ini kita melaksanakan e-purchasing yaitu melalui katalog versi 6 begitu. Kita membeli, kita apa ya, mempurchase produk, mempurchase pekerjaan konstruksi, barang, jasa lainnya itu di katalog elektronik begitu. Nah, sedangkan di Perpres itu dijelaskan kalau pelaksana purchasing itu adalah tiga. PP, PPK, dan Pokja pemilihan. Tapi memang pada saat ini sepanjang informasi yang kami dapat itu baru PP dan PPK yang bisa melaksanakan e-purchasing. Begitu. Sedangkan untuk Pokja itu sendiri ini akan melaksanakan e-purchasing nanti kalau fiturnya sudah tersedia. Nah, di Perpres juga disebutkan bahwa Pokja ini nantinya akan melaksanakan dari persiapan sampai pemilihan penyedia, kecuali pada pengadaan langsung dan e-purchasing dengan pembelian langsung. Nah, ini mungkin nanti mungkin menjadi bahan diskusi kita, gitu, nggih, Bapak dan Ibu. Apakah e-purchasing yang kita laksanakan itu siapa yang melaksanakan? Apakah Pokja atau eh, ada dilaksanakan oleh PPK tapi ada thresholdnya mungkin seperti itu nggih Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk sementara karena Pokja masih belum diakomodir di sistem sehingga praktis hanya dua pelaksananya PP dan PPK. Nah, kemudian kalau untuk pelaksanaannya sendiri, metodenya di e-purchasing. Nah, metode e-purchasing itu seperti yang kita ketahui bersama nggih Bapak dan Ibu pada KEPK 177 itu tiga caranya. Negosiasi harga, mini kompetisi, dan Komcat, kompetitif katalog. Komcat itu sendiri dari versi 5 memang belum tersedia, nggih. Apa namanya fiturnya sampai versi 5 ditutup gitu. Tapi kita tunggu barangkali di versi 6 ada Komcat yang berlaku untuk versi 6. Praktis saat ini pelaksanaan untuk e-purchasing melalui nego harga dan mini kompetisi. Dan kemarin kita dapat informasi dari teman-teman LKPP bahwa untuk sektor konstruksi hanya bisa dilakukan purchasing atau pembeliannya menggunakan mini kompetisi. Dan mini kompetisi ini pengertiannya dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sesama atau sejenis eh, untuk mendapatkan harga terbaik. Artinya apa? Artinya dalam pelaksanaan mini kompetisi itu minimal pesertanya dua. Ngaten. Jadi jadi untuk pelaksanaan mini kompetisi, namanya kompetisi nggih Bapak dan Ibu, jadi harus ada kompetitornya. Kalau misalkan hanya satu yang daftar sampai akhir penutupan penawaran, artinya mini kompetisi ini akan gagal, akan tidak bisa dilanjutkan, begitu, dianggap gagal kompetisinya. Ini sedikit berbeda ya dengan kita di versi 5. Ketika kalau kita di versi 5 pendaftarnya cuma satu gitu ya. Sampai penutupan penawaran yang daftar cuma satu penyedia, mini kompetisi itu bisa dilanjutkan ke negosiasi harga. Tapi saat ini di versi 6 mini kompetisi itu sampai akhir hanya pendaftarnya satu, hanya penyedianya yang mengikuti kompetisi itu hanya satu, maka kompetisinya dianggap gagal, Bapak dan Ibu. Nah, kalau untuk negosiasi harga ini rasa-rasanya kita apa sudah lebih familiar gitu ya dari mini kompetisi. Di negosiasi harga ini kita bisa langsung memilih penyedia.
atau kita bisa langsung menawar kepada penyedia. Nah, pembelian kita juga nantinya terpisah, nggak kayak misalkan di versi 5 yang ongkos kirim sama harga produk itu bisa dijadikan satu. Nah, ini di versi 6 ini dipisah Bapak dan Ibu. Produknya dan ongkos kirimnya ini dipisah. Nah, negosiasi harga itu sendiri ini bisa dilakukan kalau produknya di luar sektor konstruksi. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau kita mengacu ke eh, apa namanya ke K93 nggih Bapak dan Ibu. Nah, ini ada namanya mini kompetisi. Nah, ini menjelaskan tentang mini kompetisi. Mini kompetisi itu sendiri yang kalau kita mengacu ke K93 ini adalah apa saja sih gitu ya. Jadi berapa jenis mini kompetisi yang ada di sana. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mengacu ke apa namanya acuan dari LKPP, yang pertama mini kompetisi itu bisa dari barang atau bisa dilakukan ini untuk barang dan jasa lainnya, kemudian pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Meskipun saat ini jasa konsultansi itu belum ada kategorinya ya, Bapak dan Ibu. Jadi memang saat ini yang bisa dilakukan untuk mini kompetisi baru bisa untuk barang jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi. Nah, ini keduanya sama nih Bapak dan Ibu. Minimal pendaftarnya itu dua. Nah, terus yang mana yang dikompetisikan? Yang di kategori produk tingkat 3. Nanti di kategori tingkat 3 itu yang nanti dikompetisikan, baru penyedianya mendaftar. Nah, jadi ini kita bisa lihat di sini, sebetulnya meskipun yang dikompetisikan apa namanya pekerjaan konstruksi atau barang jasa lainnya, ternyata ada ketentuan lain gitu ya. Nah, ketentuan lain itu terkait dengan itemized dan non-itemized. Nah, di sini Bapak dan Ibu untuk mini kompetisi mohon maaf, mini kompetisi untuk barang dan jasa lainnya. Di barang dan jasa lainnya ini Bapak dan Ibu, pemilihan untuk mini kompetisinya ini Bapak dan Ibu masih bisa milih itemized dan non-itemized. Artinya kalau untuk barang dan jasa lainnya, Bapak Ibu, teman-teman, ini kalau misalkan mau menggunakan mini kompetisi, masih bisa untuk meng-create apakah mini kompetisi itu akan digabung satu kesatuan mini kompetisi atau bisa penyedianya itu mendaftar satu persatu atau persatuan atau per item dari yang dikompetisikan. Nah, ini untuk barang dan jasa lainnya. Tapi untuk pekerjaan konstruksi, ini nggak ada cara lain selain pekerjaan konstruksi itu dipilih menggunakan mini kompetisi dengan non-itemized. Kenapa? Karena untuk satu kesatuan pekerjaan ini harus dikerjakan atau harus disediakan oleh satu entitas. Kenapa? Untuk menjamin atau apa namanya untuk satu kesatuan tanggung jawab. Sehingga untuk pekerjaan konstruksi hanya dibuka untuk non-itemized Bapak dan Ibu. Wajib untuk mendaftar keseluruhan. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan. Jadi kami di Kementerian PU, kami menyusun MDK. Sebetulnya kami sudah menyusun dari versi 5 Bapak dan Ibu. Dari e-katalog versi 5. Nah, e-katalog versi 5 kami menyusun MDK pekerjaan konstruksi di versi 6 karena sistemnya rumahnya udah beda gitu ya. Jadi kita menyusun lagi karena disesuaikan dengan sistem yang ada gitu ya. Nah, meskipun paling afdol sih nggih Bapak dan Ibu, kita paling afdol itu menunggu teman-teman LKPP untuk merilis MDK gitu ya Bapak dan Ibu. Kita mungkin bisa apa namanya berharap agar teman-teman LKPP itu menyusun MDK baik itu pekerjaan konstruksi, jasa lainnya maupun barang gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian apa sih bedanya dari MDK versi 5 sama versi 6 yang baru-baru ini kita rilis gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama itu terkait dengan pemberdayaan Papua.
Jadi mohon izin karena kami di Kementerian PU, karakteristik pengadaan kami adalah karakteristiknya untuk pekerjaan konstruksi lebih banyak ke belanja konstruksi gitu ya. Sebagian besar pun terkait dengan sektor konstruksi begitu dari Sabang sampai Merauke gitu nggih. Jadi pelaksanaan e-purchasing kami praktis kami harus melibatkan teman-teman di Papua juga. Artinya teman-teman Kementerian PU di wilayah Papua gitu. Nah, di Papua ini ada namanya apa namanya pengutamaan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu memilih dengan penyedia lokal gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini di versi 5 kami belum mengakomodir. Kemudian kalau di versi 6 kami sudah mengakomodir terkait dengan pemberdayaan Papua. Nah, jadi sesuai dengan eh, surat dari Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum tanggal 22 Agustus ini yang disampaikan ke kami di Direktorat Bina Konstruksi ini terkait dengan pemberdayaan di Papua. Dan ini sudah kami cantumkan di MDK versi 6. Jadi wajib untuk melibatkan rekan-rekan penyedia di sana, OAP di sana gitu nggih. Nah, kemudian terkait dengan SIMPK. Ini sebetulnya PU banget gitu ya Bapak dan Ibu karena mohon maaf nih mungkin di tempat atau di instansinya Bapak dan Ibu, SIMPK itu mungkin belum begitu digunakan ngaten nggih. Nah, kalau di kami eh, dulu di versi 5 ini kami menerapkan SIMPK. SIMPK itu kami atur, tapi karena memang apa namanya ada beberapa isu di sana sehingga SIMPK saat ini sudah tidak berlaku lagi sehingga di Doktis versi 6 ini kita tidak menerapkan SIMPK atau sistem informasi material peralatan konstruksi. Dulunya kami mensyaratkan bahwa produk eh, apa namanya alat yang disyaratkan di dokumen kompetisi ini udah harus tercantum dulu di atau minimal terdaftar di SIMPK. Nah, tapi kita saat ini tidak mensyaratkan itu lagi. Jadi mungkin ini masih bisa ya diakomodir bagi Bapak dan Ibu di daerah atau di luar Kementerian PU. Nah, kemudian terkait dengan pengecekan atau pemeriksaan informasi produk. Nah, ini kaitannya dengan proses kurasi yang kemarin sempat agak menjadi bottleneck kata gitu ya. Bapak dan Ibu mohon izin ini jadi kalau kemarin-kemarin sempat ada isu kok lama sekali kurasinya gitu nggih Bapak dan Ibu. Nah, saat ini untuk versi 6 yang apa namanya saat ini berlaku di MDK ini diberlakukan ada pengecekan atau pemeriksaan informasi produk. Karena kan kalau dulu belum diatur ya, belum diatur terus kemudian sempat kita sebagai pengelola katalog elektronik itu ditugasi untuk melakukan kurasi. Nah, kurasi itu saking banyaknya produk yang mengajukan kurasi sehingga kami jujur kewalahan ya Bapak dan Ibu karena kapasitas kurasi kami perharinya ya rata-rata 1.000 begitu. Tapi ternyata penambahan kurasi dari teman-teman penyedia itu sekitar 3.000 per hari. Bahkan ada pernah satu hari itu naiknya 17.000 sekian. Nah, ini kami meminta relaksasi lah untuk kurasi. Tapi kurasi itu yang direlaksasi oleh teman-teman LKPP bukannya dihilangkan. Jadi kalau dulu ada notifikasi produknya masih dalam tahap kurasi gitu. Sekarang nggak ada, tapi tetap dilakukan kurasi, tapi pada saat eh, evaluasi penawaran. Jadi yang tadinya di depan, di belakang dipindahnya. Pada saat mau berkontrak, pada saat setelah pemeringkatan. Jadi nanti di situ ada evaluasi penawaran. Nah, di situ kita melakukan apa namanya?
pengecekan atau pemeriksaan informasi produk yang disampaikan oleh penyedia, apakah sudah sesuai dengan dokumen pengumuman atau enggak. Nah, ini yang dimaksud di sini, ini sudah menerapkan Surat Direktur Pasar Digital LKPP bahwa kurasi tersebut dilakukan pada saat evaluasi penawaran gitu ya. Jadi kan kalau dulu itu kita ngurasi dulu baru teman-teman ikut mini kompetisi karena sekarang dibuka yang tadinya wajib menjadi tidak wajib ya akhirnya tetap harus dikurasi tapi di belakang gitu nggih Bapak dan Ibu. Nah, kemudian terkait dengan persyaratan mini kompetisi. Persyaratan mini kompetisi kalau di versi 5 ini ada syarat pemenuhan SKP, sisa SKP gitu ya, syarat administrasi, teknis dan harga. Nah, kalau di versi 6 ini kita tekankan lagi, selain SKP, ada jaminan penawaran untuk paket di atas 10 miliar. Kemudian ada syarat kualifikasi yang terkait dengan izin usaha, SBU, KD, kemudian sertifikat-sertifikat, NPWP, akte perusahaan, pengalaman, dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada syarat teknis standar ya, ini mah ya, metode, peralatan, personil, dan lain-lain. Nah, kemudian ada syarat harga. Memang kalau dulu kita menerapkan adanya biaya mobilisasi dan SMKK, karena kan kalau di versi 5 ada kolom tersendiri untuk menayangkan atau menawarkan biaya mobilisasi dan SMKK. Tapi kalau di versi 6, karena SMKK dan mobilisasi yang masuk ke dalam bidang umum itu kategorinya beda ya, jadi di luar kategori bidang, sehingga ini syarat harganya itu tidak termasuk mobilisasi dan SMKK karena itu akan menjadi bagian yang dilakukan kompetisi, bagian yang dikompetisikan gitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian terkait dengan jaminan. Di versi 5 kita ada jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Nah, kemudian kalau untuk versi 6, selain jaminan tersebut, ada jaminan penawaran untuk paket di atas 10 miliar. Sedangkan untuk evaluasi kewajaran harga, ini apa namanya pelaksanaan di versi 5 ini ada apa evaluasi kewajaran harga sebetulnya ada ya, dua-duanya ada gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau di versi 5 itu kalau kurang dari 80% kita bisa minta struktur pembentuk harga pada saat klarifikasi. Tapi kalau di versi 6 karena pada saat penayangan produk penyedia itu biasanya menayangkan detail dokumen HSP pembentuk atau struktur pembentuk harga gitu ya. Nah, ini yang dievaluasi itu dari lampiran dokumen yang disampaikan oleh penyedia pada saat dia mengunggah atau menayangkan produknya. Nah, kemudian apa sih urgensi untuk pelaksanaan mini kompetisi pekerjaan konstruksi gitu ya, Bapak dan Ibu? Nah, kita pahami bersama ya, Bapak dan Ibu, kalau kita mengacu ke Perpres 46 ya, ayat 5 pasal 50 ini disebutkan bahwa pelaksanaan e-purchasing itu wajib untuk memenuhi kebutuhan barang jasa kalau tersedia dalam katalog. Meskipun memang ada pengecualian-pengecualian kalau misalkan ada kondisi tertentu gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian selain itu LKPP sebagai regulator ini menerbitkan surat dari Direktur Pasar Digital Pengadaan yang di situ menyebutkan adanya kewajiban untuk penggunaan mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi secara khusus, secara umum untuk sektor konstruksi. Jadi untuk sektor konstruksi wajib untuk dilaksanakan menggunakan mini kompetisi. Nah, karena kami di Kementerian PU itu sudah teman-teman di lapangan akan melaksanakan pekerjaan melalui e-purchasing dan karena pengadaan kami terkait dengan pekerjaan konstruksi dan saat ini teman-teman PPK belum menerbitkan MDK atau model dokumen kompetisi konstruksi, maka
menindaklanjuti kebutuhan tersebut, kami di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menerbitkan MDK atau model dokumen kompetisi untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini memang digunakannya sebatas di lingkungan Kementerian PU, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan teman-teman di daerah, di instansi lain, apa namanya, mau melaksanakan mini kompetisi ini, ya itu tadi lebih afdol kalau teman-teman LKPP yang menyusun. Tapi sementara teman-teman LKPP belum menyusun, mungkin teman-teman LKPP ada urgensi lainnya gitu ya, ada yang lebih urgent nih untuk dilaksanakan, ya monggo saja. Bapak dan Ibu bisa menggunakan model dokumen kompetisi kami, tapi sebatas referensi saja. Karena ya pelaksanaan apa namanya, purchasing mini kompetisi yang kami susun MDK-nya itu di lingkup Kementerian PU. Nah, gini ya Bapak dan Ibu, jadi informasi terkait kewajiban penggunaan mini kompetisi ini ada tercantum pada surat Direktur Pasal Digital. Nah, di sini disebutkan bahwa kewajiban mini kompetisi untuk e-purchasing katalog elektronik di sektor konstruksi. Nah, ini di poin 2 disebutkan seluruh transaksi pengadaan sektor konstruksi melalui katalog elektronik wajib menggunakan metode mini kompetisi. Jadi nggak cuma untuk pekerjaan konstruksi saja, tapi 16 kategori yang ada di apa namanya, di katalog yang termasuk dengan sektor konstruksi. Nah, kemudian kalau untuk mini kompetisi sendiri, mini kompetisi untuk konstruksi itu prosesnya seberapa lama sih, seberapa cepat mini kompetisi itu dibandingkan dengan tender. Kalau kita mengacu ke apa namanya, proses mini kompetisi, kalau kita lihat dari user guide, kalau kita trial gitu ya, kalau kita mendengar teman-teman di lapangan menyampaikan prosesnya seperti apa gitu ya, rata-rata pelaksanaan mini kompetisi ini dilaksanakan selama 8 hari Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa plus minus sesuai dengan nanti kebutuhannya seperti apa Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan mini kompetisi. Yang pertama itu 1 hari biasanya untuk bikin paketnya. Kalau kurang dari itu ya monggo saja. Tapi artinya kan Bapak dan Ibu menyiapkan dokumen kompetisinya, mengunggah dokumen kompetisinya, menetapkan apa namanya, syarat-syaratnya, memilih produknya itu biasanya ya kita taruh 1 hari lah. 1 hari untuk pembuatan paket. Kalau misalkan butuh lebih dari itu, artinya paket tersebut dibuat draft dulu, baru nanti dilanjutkan di hari berikutnya. Nah, tapi artinya kan kompensasinya ada di belakang, nanti akan nambah ya Bapak dan Ibu proses minikomnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah dibuat paket, penyedia akan memasukkan penawaran. Memasukkan penawaran ini 3 hari. 3 hari kemudian teman-teman penyedia akan dikompetisikan penawarannya sehingga apa, sistem akan memeringkatkan penyedia. Dan setelah sistem memeringkatkan penyedia, PPK ini akan melakukan evaluasi pemilihan calon pemenang. Nah, kalau misalkan eh, Bapak dan Ibu membutuhkan kurang dari 3 hari, ya monggo. Tapi ini karena kemarin itu kan kita bisa membuka semua penawaran gitu ya. Tapi di versi 6 ini yang terbuka adalah penawaran yang pertama aja. Nanti baru berurutan penawaran urutan kedua dan seterusnya gitu ya. Jadi ya mungkin ini bisa plus minus sesuai dengan kebutuhan. Nah, rata-rata kita butuh 3 hari. Kemudian setelah itu dilakukan publikasi pemenang selama 1 hari. Jadi total-total prosesnya dilaksanakan selama 8 hari. Nah, pada saat membuat mini kompetisi, Bapak dan Ibu akan men-setting kapan waktunya, kapan jamnya akan dibuka dan ditutup gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu setelah dilakukan publikasi pemenang, nanti Bapak dan Ibu akan melanjutkan
proses tersebut di surat pesanan dan kontrak kerja konstruksinya itu ini sebetulnya di MDK kami sudah ada gitu ya. Tapi memang untuk surat perjanjian kalau di e-katalog ini bersifat sebagai semacam komplementer karena kontraknya itu berupa surat pesanan. Jadi surat perjanjiannya itu menjadi bagian dari lampiran gitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tahapan untuk e-purchasing mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah, untuk pekerjaan mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan melalui mini kompetisi, ini rekan-rekan ini akan melakukan persiapan mini kompetisi. Kalau kita mengacu ke KLKPP 93, Bapak dan Ibu, yang harus dilakukan pada saat persiapan itu adalah sebagai berikut. Ini secara umum, Bapak dan Ibu, kita susun spesifikasi teknis. Jadi sektor konstruksi secara umum, baik itu barang maupun jasa. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah menyusun spesifikasi teknis, kemudian memprioritaskan PDN, memprioritaskan UMKM, dan mengumpulkan referensi harga. Nah, kemudian kalau di mini kompetisi itu kita ditanya terkait dengan nilai total pagu kompetisi. Nah, berdasarkan diskusi yang kita lakukan dengan teman-teman LKPP, nilai total pagu kompetisi itu adalah nilai HPS gitu. Nah, kemudian kalau ini merupakan syarat untuk dokumen persiapan mini kompetisi. Lalu untuk konstruksi apa saja atau apa yang perlu ditambahkan atau apa bedanya? Nah, kalau untuk mini kompetisi konstruksi Bapak dan Ibu yang harus disyaratkan, yang harus ditambahkan, disiapkan di persiapan mini kompetisi adalah yang pertama adalah DED. Jadi ada tambahan DED, kemudian pagu kompetisinya, kemudian rencana penerapan uang muka dan jaminan kalau ada, kemudian jaminan penawaran kalau nilai pagunya di atas 10 miliar, dan kemudian rencana penerapan jaminan pelaksanaan kalau ada, kemudian ada misalkan persyaratan atau dokumen lain yang harus dilengkapi. Nah, ini juga bisa disiapkan dalam tahap persiapan. Nah, kemudian tahapan mini kompetisi itu tuh apa saja sih ya Bapak dan Ibu? Kalau tadi memuat 8 hari, garis besarnya tadi membuka penawaran, mengevaluasi, mengumumkan gitu ya. Kalau di sistem Bapak dan Ibu, di sistem kita akan melakukan tahapan sebagai berikut. Nah, ini di Doktis kami juga sudah menyesuaikan. Ini nantinya Bapak dan Ibu ketika melakukan mini kompetisi, yang pertama Bapak dan Ibu membuat paket kompetisi. Nah, paket kompetisi apa saja yang dikompetisikan, RUP-nya, siapa yang bisa mengikuti kompetisi, dan lain-lain. Setelah itu dilakukan pemasukan penawaran atau pengajuan penawaran oleh penyedia. Nah, di sini teman-teman penyedia sudah bisa, kalau sudah diumumkan ya, ini kompetisinya, teman-teman penyedia ini bisa melihat atau bisa mendaftar kompetisi yang sedang berlangsung. Nah, kemudian pemberian penjelasan. Kalau dibutuhkan, silahkan dilakukan pemberian penjelasan. Nah, ini boleh-boleh saja bisa dilakukan, tapi juga nggak nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya papan peringkat kompetisi. Jadi setelah pemasukan penawaran kompetisi ditutup, sistem akan memeringkatkan urutan penyedia yang mendaftar kompetisi dengan urutan teratas adalah penyedia dengan penawaran terendah gitu ya. Jadi papan peringkat ini yang akan mengevaluasi adalah sistem Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada namanya evaluasi penawaran. Nah, ada papan peringkat, kok ada evaluasi penawaran ya? Nah, jadi Bapak dan Ibu,
kalau sistem sudah memeringkatkan, tidak serta-merta kita akan langsung memilih penyedia tersebut sebagai penyedia dengan penyedia pemenangnya. Jadi kalau misalkan urutan pertama itu terendah penyedia A, ya berarti belum tentu si penyedia A ini akan ditetapkan sebagai pemenang. Kenapa? Karena kita belum melakukan evaluasi penawaran. Karena kalau di sistem, itu sistem baru bisa membaca penyedia tersebut, urutan pertamanya adalah urutan yang terendah. Belum sampai buka-buka penawarannya, dokumen administrasinya, dokumen teknisnya. Sistem belum bisa membaca itu. Sehingga ini tetap butuh cawe-cawenya kita, eh, tindak lanjutnya kita untuk melakukan evaluasi penawaran. Nah, kemudian setelah kita evaluasi penawaran, oh iya betul nih penyedia pertama ini adalah penyedia terbaik gitu ya. Evaluasi penawarannya, dokumennya udah sesuai gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa menetapkan penyedia tersebut sebagai pemenang kompetisi. Dan nantinya sistem akan apa namanya melakukan pengumuman pemenang. Jadi tidak langsung dijembreng tapi masuk ke apa namanya? Masuk ke aplikasi, kemudian masuk ke paketnya, baru kebaca siapa pemenang kompetisinya. Nah, selanjutnya kalau misalkan nih penyedia itu sudah memasukkan penawaran, tapi ternyata apa namanya akan ada perubahan gitu ya. Nah, apakah diperkenankan atau tidak? Jadi bisa Bapak dan Ibu selama masa pemasukan penawaran itu belum berakhir, teman-teman penyedia juga bisa melakukan perubahan penawaran. Demikian juga dengan PPK. PPK bisa melakukan perubahan paket kalau misalkan apa namanya penyedianya itu kalau misalkan dia mau ada yang diubah di Doktis ya, kalau misalkan selama penyedianya belum mendaftar ya ini diperbolehkan. Tapi kalau umpamanya udah ada yang daftar, maka akan eh, hanya bisa merubah, memundurkan atau mengajukan. Mengajukan tidak bisa, hanya bisa memperpanjang proses mini kompetisinya gitu. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu kalau misalkan mini kompetisinya belum di running gitu ya, ini bisalah dilakukan pembatalan kompetisi. Jadi belum didapat atau belum berkontrak sama penyedianya, ini bisa dilakukan pembatalan. Tapi kalau udah berkontrak, rasa-rasanya lebih sulit ya Bapak dan Ibu karena harus menghubungi pusat bantuan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan penawaran penyedia. Penawaran penyedia ini apa sih yang nantinya akan dimasukkan, yang akan ditawarkan si penyedia ini apa sih? Nah, kalau di dokumen kompetisi kami ya, Bapak dan Ibu, jadi kurang lebih hampir sama ya, Bapak dan Ibu. Ini disesuaikan juga dengan dokumen pengumuman. Ini nantinya teman-teman penyedia ini bisa memilih produk yang dia tayangkan untuk mengikuti mini kompetisi. Jadi harus dipahami dulu. Yang dia bisa ikut mini kompetisi adalah produk yang dia tayangkan. Kalau misalkan dia belum menayangkan produk, ya bisa saja dia menayangkan produk baru diikutkan mini kompetisi. Artinya harus apa namanya penawarannya itu harus apple to apple. Ini nawar apa, itu nawar apa, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian penyedia juga bisa melakukan perubahan data gitu ya pada produk atau pada apa namanya ya produk yang akan dikompetisikan agar sesuai dengan syarat yang dicantumkan di dokumen kompetisi. Nah, kemudian terkait dengan penawaran harga. Kalau kita mengacu ke dokumen pengumuman ya, Bapak dan Ibu, ini di Doktis juga kami sampaikan untuk penawaran harga itu sudah termasuk biaya material atau produksi, tenaga kerja, alat, pengujian pengendalian mutu, pengerjaan, pemasangan, dan seterusnya. Biaya pengangkutan, pengepakan, layanan tambahan, overhead, retribusi, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan saya mau nawar apa namanya aspal gitu. Nah,
aspal ini ada uji penetrasinya gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, saya masukkan kemana uji penetrasi aspal tersebut? Nah, kalau kita mengacu ke dokumen pengumuman, pengujian tersebut ini sudah masuk ke dalam bagian dari penawaran harga, termasuk dari item pekerjaan yang ditawarkan, masuk ke dalam biaya pengujian pengendalian mutu. Ini include di harga item pekerjaannya. Nah, kemudian penyedia disampaikan juga di Doktis bahwa penyedia wajib untuk mendaftar atau menawarkan seluruh item pekerjaan. Ini yang kita istilahkan sebagai apa namanya mini kompetisi non-itemized, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya setelah penyedia ini mengupload atau mengebit gitu ya Bapak dan Ibu, memasukkan penawaran gitu ya. Ini nanti penyedia melengkapi dengan dokumen-dokumen, data produk, dokumen yang diminta di dokumen kompetisi gitu ya, seperti SKP, jaminan penawaran kalau ada gitu, kemudian dokumen penawaran. Nah, ini yang agak, apa namanya, perlu perlu mungkin nanti diusulkan gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi saat ini kapasitas unggah itu hanya 10 megabyte per sekali unggah. Ini jauh sekali kalau dibandingkan dengan tender ya Bapak dan Ibu yang kalau kita melihat kapasitas unggah dokumennya gede banget gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, dalam hal misalkan dokumennya kurang, ini sebetulnya penyedia itu bisa men-split dokumennya menjadi maksimal masing-masing file itu 10 megabyte. Kalau misalkan sampai akhir gitu ya, ditambah, misalkan ada berapa berentet gitu urutannya, ternyata masih kurang juga, ini penyedia bisa menyampaikan data penawaran melalui cloud. Nah, ini nanti disampaikan melalui cloud kalau memang membutuhkan, apa namanya, mengunggah dokumen yang ternyata belum terakomodir oleh sistem. Tapi selama ini, teman-teman belum mengeluhkan sih, untuk pengunggahan dokumen kapasitasnya, ya, belum membutuhkan adanya tambahan cloud gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian oh ya, untuk yang terkait cloud ini juga wajib dicantumkan di dokumen kompetisi ya, Bapak dan Ibu. Kami juga menyampaikan kalau misalkan si penyedia itu masih kurang untuk mengunggah dokumennya, penyedia bisa mengunggahnya di cloud. Nah, selanjutnya pemeringkatan kompetisi. Ada papan peringkat kompetisi namanya. Sistem akan memeringkatkan menyusun daftar peringkat penyedia. Nah, di sini nanti yang akan diperingkatkan itu adalah penyedia sesuai dengan urutan penawarannya. Kalau yang paling murah berarti dia teratas, urutan teratas. Nah, sebetulnya harga yang paling atas itu, harga penawaran termurah itu harga apa sih? Dari harga mana yang harus dinilai gitu ya? Nah, ini harga yang diurutkan itu adalah total dari harga item pekerjaan sama biaya mobilisasi dan SMKK. Jadi karena mobilisasi dan penerapan SMKK itu menjadi salah satu yang dikompetisikan, jadi harga item pekerjaan begitu ya sama pajak-pajak gitu nggih Bapak dan Ibu. Nah, urutannya seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau misalkan apa namanya? Di sistem gitu ya. Di sistem di sistem misalkan PTA gitu ya menawarkan dari yang kita kompetisikan ada beberapa item gitu. Nah, ini misalkan, di sistem itu ada beberapa item yang dikompetisikan. Nah, nanti sistem akan memeringkatkan yang teratas itu adalah harga terendah. Nah, di sini kita bisa lihat, dia penawarannya dari Pagu hanya 77,06, sedangkan urutan berikutnya 82. Nah, ini akan muncul, perhitungan bahwa adanya potensi tidak wajar. Gitu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk kurasi atau pengecekan informasi produk. Jadi di dokumen kompetisi kami
kita sudah mengakomodir adanya untuk PPK itu melakukan kurasi produk. Nah, kenapa harus dilakukan kurasi? Karena untuk mengontrol penayangan produknya si penyedia, apakah produknya itu sudah sesuai dengan dokumen kompetisi atau belum, dokumen pengumuman atau belum. Jadi, karena nggak ada kontrol begitu oleh apa namanya kurator di awal, sehingga pada saat dilakukan mini kompetisi dan akan dilakukan pembelian gitu ya, kontrak, ini wajib kurasinya itu di belakang atau pada saat evaluasi penawaran. Nah, ini ya Bapak dan Ibu suratnya. Kami juga sudah mengakomodir gitu ya di MDK ya. Di MDK sudah izin Bapak dan Ibu suaranya bocor. Ya, jadi kalau kita mengacu ke surat LKPP ya, Bapak dan Ibu, yang tadinya kita diwajibkan untuk kurasi bagi penyedia yang mau ikut mini kompetisi, ini sekarang statusnya tidak wajib kurasi kalau mau ikut mini kompetisi. Gitu ya. Nah, di MDK kami tercantumnya informasinya seperti apa. Nah, di MDK kami juga sudah disampaikan bahwa pelaksanaan kurasi ini dilakukan atau pengecekan produk ya, ini dilakukan pada saat evaluasi penawaran oleh PP, PPK atau Pokja gitu ya, Bapak dan Ibu. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya dari hasil pemeringkatan gitu ya, nanti kan akan dilakukan evaluasi penawaran ya. Nah, ini PP atau PPK Pokja ini akan memeriksa item per item dari produk yang ditawarkan oleh penyedia. Apakah semuanya harus diperiksa? Tidak. Hanya penyedia dari peringkat teratas, peringkat pertama. Kalau misalkan tidak memenuhi, ya berarti ditetapkan dulu sebagai eh, apa penyedia yang gugur atau tidak berhasil apa namanya menang gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian apa saja yang harus diperiksa, apa saja yang harus dicek. Yang harus dicek kalau kita mengacu ke dokumen pengumuman penayangan produk, Bapak dan Ibu, kalau untuk pekerjaan konstruksi yang harus dicek adalah yang pertama SBU, kemudian sertifikat standar. Nah, kalau SBU ini di dokumen pengumuman ada apa saja SBU yang dipersyaratkan untuk kategori tersebut. Kemudian sertifikat standar. Sertifikat standar itu statusnya harus apa sehingga bisa diterima. Nah, saat ini yang bisa diterima itu adalah status terverifikasi, telah terverifikasi dan status fiktif positif. Artinya statusnya itu sudah terverifikasi otomatis oleh sistem. Gitu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau misalkan nih teman-teman penyedia atau peserta nggak memenuhi ketentuan pemeriksaan item pekerjaan tersebut gitu ya. Oh, SBU-nya keliru atau apa namanya sertifikat standarnya tidak memenuhi gitu ya, belum terverifikasi, maka urutan pertama tersebut atau yang sedang kita evaluasi tersebut itu akan digugurkan. Nah, nanti ditulis alasannya kenapa tidak dilanjutkan ditetapkan sebagai pemenang. Nah, nanti kemudian selanjutnya setelah kita menyampaikan bahwa dia tidak jadi pemenang gitu ya, kita gugurkan si penyedia itu, maka selanjutnya sistem akan mengurutkan lagi atau membuka penawaran urutan kedua sampai nanti diperoleh peserta yang memenuhi kriteria, yang memenuhi penawaran. Jadi dari SPU-nya udah benar, sertifikat standarnya udah bener, teknisnya udah bener. Nah, berarti udah oke tuh Bapak dan Ibu. Nah, sebetulnya evaluasi penawaran apakah hanya melulu mengecek produk itu saja? Nah, ternyata enggak Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita mengacu ke KPK 93, evaluasi penawaran itu enggak hanya memeriksa kesesuaian produk dan penyedia. Apa saja yang harus cek?
Yang pertama itu adalah pemenuhan SKP, ini juga kami santumkan di Doktis. Kemudian kesesuaian persyaratan penawaran, ini ya persyaratan teknisnya gitu ya, apakah udah sesuai atau enggak. Kemudian evaluasi kewajaran harga ini dilakukan kalau penawarannya kurang dari 80%. Jadi tidak ngide kalau penawarannya 90% terus dievaluasi kewajaran harganya ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan di bawah 80% baru dievaluasi. Kemudian yang selanjutnya adalah harga terbaik. Jadi kalau misalkan apa namanya teratas tapi ternyata belum termasuk uh, item apa atau belum termasuk biaya apa, ya ini perlu dipertimbangkan lagi. Nah, kemudian aplikasi e-katalog tadi sudah disampaikan, yang teratas itu adalah urutan yang terendah, penawaran terendah. Kalau misalkan yang kita evaluasi itu adalah urutan pertama gitu ya, urutan yang menawarkan harga terendah, apakah nanti kalau misalkan peserta urutan pertama itu dinyatakan gugur, kita bisa mengevaluasi selanjutnya. Nah, bisa Bapak dan Ibu. Bahkan kalau misalkan ditetapkan sebagai pemenang, urutan pertama ditetapkan sebagai pemenang, terus dia nggak respon selama 3 hari gitu ya Bapak dan Ibu, maka sistem yang akan membatalkan kemenangannya, sistem yang akan menggugurkan peringkat teratas tersebut dan akan kembali ke PPK-nya dalam bentuk perlu dievaluasi urutan berikutnya sehingga ya berjenjang lagi, artinya urutan kedua harus dievaluasi. Nah, kemudian tadi ada SKP ya Bapak dan Ibu. Ini di dokumen kompetisi juga kami sampaikan, teman-teman penyedia wajib menyampaikan sisa kemampuan paketnya. Gini, jadi apa saja yang dipersyaratkan di doktis kami untuk penyedia dalam rangka memenuhi SKP ini nih, persyaratan SKP. Yang pertama, teman-teman penyedia harus melampirkan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, kemudian surat pernyataan terkait pemenuhan SKP. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalkan menengah dan besar ini akan dilampirkan ditambah daftar paket pekerjaan yang dia lakukan pada saat bersamaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kalau misalnya nih, kalau misalnya penyedianya SKP-nya nol, tapi harganya terendah ya terpaksa digugurkan. Kalau misalkan Bapak dan Ibu apa namanya em, penyedia urutan pertama tapi SKP-nya nol nih, ya berarti Bapak dan Ibu lanjut ke urutan berikutnya, begitu ya Bapak dan Ibu. Dan karena memang saat ini perhitungan SKP itu masih belum terakomodir di sistem, sehingga perhitungannya masih manual. Makanya penyedia wajib melampirkan ini Bapak dan Ibu nggih. Jadi karena masih manual, ya semoga saja sih nanti bisa diakomodir oleh sistem nggih Bapak dan Ibu. Tapi saat ini penyedia melampirkan dokumen SKP-nya dan dinilai secara manual. 5 menit lagi, Bu ya. 5 menit lagi. Iya, baik Bapak. Jadi Hmm. pelaksanaan mini kompetisi untuk persyaratan kesesuaian persyaratan di MDK Kementerian PU yang pertama ini ada jaminan penawaran. Tadi ya, kalau untuk nilai tertentu ini ada jaminan penawaran. Nah, ini nantinya teman-teman PPK atau Pokja atau PP menetapkan jaminan penawarannya sebesar 1-3% dari nilai total pagu pengadaan. Kemudian ada evaluasi juga, tata cara evaluasinya, apa saja yang nanti dievaluasi, ini seperti ini. Jadi mirip-mirip ya dengan tender gitu ya, Bapak dan Ibu. Ada izin usaha, SBU, NPWP, dan seterusnya. Kemudian selain itu karena di kami ada namanya simpan sistem informasi untuk pengalaman gitu ya. Ini nanti kalau misalkan apa namanya mengikuti mini kompetisi, ini teman-teman teman-teman penyedia juga harus mengisi simpan gitu. Nah, kami di Kementerian PU ini akan menerapkan simpan
dalam mengevaluasi badan usaha. Ini apa namanya? Ini terkait juga dengan pemberdayaan yang di Papua. Kemudian selain itu kesesuaian persyaratan MDK di Kementerian PU terkait dengan evaluasi teknisnya. Nah, di sini ini masih terkait dengan simpan juga, makanya tadi kami sampaikan kalau misalkan di kami ada syarat-syarat tertentu yang hanya berlaku di Kementerian PU, ya salah satunya ini terkait dengan simpan gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau untuk evaluasi teknis juga karena melibatkan simpan, ini harus mengecek kesesuaian atau pengalaman personel apa personel yang ditawarkan gitu ya dengan ketentuan sesuai dengan surat pemberdayaan Papua pada Subkon. Nah, evaluasi teknis apa yang harus dievaluasi ini hampir sama seperti di tender gitu ya, metode pelaksanaan pekerjaan utama, peralatan utama, personil manajerial, dan kalau misalkan ada yang disubkonkan, ini wajib penyampaian. Kalau apalagi kalau untuk Papua gitu ya, Papua Barat, ini wajib ada subkon OAP. Nah, kemudian kalau evaluasi harga, ini memang dibantu oleh sistem untuk pemeringkatan gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk pemeringkatan ada evaluasi harga. Nah, kemudian kalau harga yang ditawarkan itu otomatis dari sistem tidak bisa melebihi nilai total pagu kompetisi. Ini juga kami sebutkan di MDK. Nah, kalau misalkan nilainya penawarannya di bawah 80% sehingga teman-teman penyedia akan dicek struktur pembentuk harganya yang tercantum di yang tercantum di produknya gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kami juga menyebutkan adanya evaluasi harga timpang. Kalau misalkan nilainya 110 dari harga satuan yang tercantum di HPS. Nah, kemudian selain itu ada evaluasi kewajaran harga. Ini ya mungkin apa namanya tadi sudah sedikit dibahas gitu ya. Kalau misalkan nilainya kurang dari 80% dari nilai pagu, ini wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga. Nah, ini yang terkait dengan simpan di e-purchasing, Bapak dan Ibu, eh, bagi teman-teman yang di Kementerian PU mungkin bisa mengaplikasikan simpan ini, tapi kalau mungkin di daerah, di kementerian lembaga di luar Kementerian PU, mungkin perlu harus disesuaikan ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tata cara evaluasi pengalaman di kami ini ada kaitannya juga lagi dengan simpan, dibantu dengan simpan sebetulnya kami untuk mengecek pengalaman si penyedia gitu ya. Nah, ini kalau di kami pengalaman akan dievaluasi kalau tercantum dalam simpan. Nah, ini tata caranya di kami sih ya, Bapak dan Ibu terkait dengan simpan. Nah, kalau untuk lembar dokumen kompetisi, pada dokumen kompetisi ini kalau di kami ini seperti ini ya, Bapak dan Ibu mungkin nanti apa namanya bisa nanti Bapak dan Ibu cek gitu di dokumen kompetisi kami. Nah, contoh untuk LDK. Nah, kemudian kalau misalkan penyedia pada saat PPK pada saat melakukan mini kompetisi itu tidak memilih peserta gitu ya. Nah, kalau berarti akan ditolak nih urutan pertama, maka penyedia harus menyampaikan penyedia PPK atau Pokja ini harus menyampaikan ditolaknya karena apa? Kalau misalkan gara-gara alatnya tidak memenuhi atau metodenya tidak memenuhi, berarti yang akan dipilih adalah tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan disampaikan apa alasan yang dimaksud gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau misalkan udah firm nih sama penyedia yang akan dipilih gitu ya di urutan pertama ini, maka cek bahwa penyedia itu ditunjuk sebagai pemenang dengan mengklik tunjuk sebagai pemenang. Nanti akan muncul seperti ini dan ditetapkan sebagai pemenang. Ini kalau untuk penetapan pemenangnya rasa-rasanya hampir sama dengan tender ya, Bapak dan Ibu. Setelah direspon penyedia untuk mau menjadi pemenang gitu ya, nanti akan
responnya itu akan kembali ke PPK. Nah, kemudian PPK akan melakukan pengumuman pemenang dan dilanjutkan membuat surat pesanan dan diteruskan di proses selanjutnya sampai penilaian kinerja penyedia. Nah, pada saat PPK membuat surat pesanan, ini prosesnya kan agak lumayan lama ya, Bapak dan Ibu. Informasi dari teman-teman LKPP sekitar 14 harian, udah diperpanjang ya, yang tadinya 3 hari menjadi lebih, jadi kurang lebih 14 hari gitu ya, Bapak dan Ibu. Ini teman-teman PPK masih bisa melakukan proses ini. Salah satunya adalah eh, SPPBJ sama rapat persiapan tanda tangan kontrak gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi nggak usah khawatir karena lumayan agak senggang nih, lumayan agak lama nih proses untuk membuat pesanan sampai keluarnya surat pesanan. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, mungkin ini sekilas aja apa sih beda mini kompetisi sama tender. Ini kurang lebih seperti ini. Baik, jika Bapak dan Ibu ingin melihat atau kayak apa sih MDK-nya kami di Kementerian PU ini silahkan nanti monggo di eh, apa diunduh, barangkali butuh referensinya. Tapi lagi-lagi kami sampaikan karena ada beberapa hal yang terkait dengan Kementerian PU banget gitu ya Bapak dan Ibu, mungkin perlu penyesuaian sesuai dengan instansinya Bapak dan Ibu. Baik, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf kalau kelebihan waktunya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hilda. Memang saya memang lebih ke 15 menit Bu, karena memang materi Bu banyak dan itu Mohon nggak maaf. bisa dipotong. Oh, langsung. Mohon Mm-mm. maaf, mohon Langsung maaf. absen bae lah. Langsung absen bae. Nah, jadi monggo Pak Alim Bari, ini ada yang bocor nih, belum kelihatan ini. Pak Alim tadi, nanti dilanjutkan dengan Ibu Dwi ya. Langsung aja setelah Pak Alim, monggo langsung Ibu Dwi. Jangan banyak-banyak, tapi fokus ya. Terima kasih. Nanti Ya, kita lanjutkan di chat. ya, baik. Terima kasih Pak Yudi Pak, sebagai moderator atas kesempatannya. Izin Bu Hilda, materi kita hari ini. Izin saya ingin bertanya Bu terkait yang ini sih Bu. Tadi masih ingin melanjutkan pertanyaan saya di awal tadi sama suhu Pak Muji. Mau terkait SKP Bu. Di dokumen kompetensi kan dijelaskan tuh di pemenuhan sisa kemampuan paket itu eh, apabila ditemukan di poin 3 ya, apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi daftar hitam. Izin Bu, bagaimana sih kalau ini misalnya perhitungan SKP-nya ternyata dia itu masih punya kemampuan, misalnya dia SKP-nya itu pekerjaan yang sedang berjalan ada 3. Nah, jadi dengan paket yang diganti dia masih punya 2 kemampuan untuk melakukan pemaketan. Yang ini saya tanyakan Bu, gimana kalau penyedianya itu nggak diupload Bu? Dia upload SKP tapi masih nol. Di sisi lain dia menyampaikan informasi yang nggak benar. Terus yang kedua itu yang tadi apakah di poin dokumen kompetisi itu kan dia nggak menggugurkan di intinya. Jadi gimana sih untuk menanggapi ini PPK? Selanjutnya terkait evaluasi kewajaran harga izin di evaluasi kewajaran harga ini. Izin juga apakah di komponen pembentuk harga itu wajib nggak dilampirkan oleh penyedia itu komponen-komponen pembentuk. Uh, Contohnya misalnya pekerjaan bekisting atau fondasi. Di pekerjaan fondasi itu misalnya ternyata harus ada upah, ada tenaga sehingga didapatlah nilai itu. Misalnya nilainya 3 juta. 3 juta ini adalah nilai penjumlah dari tenaga, upah, dan pajak. Ya, demikian itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, lanjut aja ya ke Ibu Dwi. Bu, fokus Ya. aja Bu pertanyaannya. Monggo Bu, silakan Bu. Ini sudah Baik, saya catat juga. ya, terima kasih Pak. Mohon izin Bu Hilda, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah ada 14 ya atau 16 kategori untuk mini kompetisi konstruksi yang wajib mini kompetisi. Itu salah satu diantaranya adalah kalau nggak salah material dasar utama. Nah, ini kemarin contoh aspal gitu ya, Bu Hilda. Eh, di katalog versi 6 material dasar utama itu posisi kategorinya itu ada di barang gitu. Meskipun masuk sektor konstruksi gitu. Jadi sehingga untuk aspal ini juga dikunci, tidak bisa melakukan nego, wajib dilakukan mini kompetisi. Nah, ini pertanyaan saya, ketika itu mini kompetisi, itu kan masih tetap ada choice ya, jenis apa
jenis mini kompetisinya itu barang, jasa lainnya, atau konstruksi. Nah, ini kita milih yang mana, Bu Wilda? Karena sebenarnya kategorisasinya di katalog sendiri itu jenis pengadaannya itu adalah barang. Masuk di kamar, di room barang. Nah, ini kita milih jenis mini kompetisi itu yang barang atau yang konstruksi. Itu yang pertama. Terus terkait dengan yang kedua, apabila ASP dari peserta, dari penawaran peserta itu ternyata berbeda dengan koefisiennya, terutama itu berbeda dengan koefisien yang ditetapkan di SE 30 tahun 2025. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya dalam evaluasi penawaran. Seperti itu aja, Pak Matur nuwun. Ya Bu, langsung aja Bu, dari Pak Alim tadi masalah SKP dan evaluasi kewajaran harga, dari Bu Yuliati tadi apa yang dipilih Bu kalau untuk aspal karena posisinya di barang, bukan di konstruksi. Kemudian HSP Bu yang tidak sesuai, yang tidak cocok koefisiennya. Terima kasih Bu. Silakan jawab. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini mohon maaf kalau misalkan pemahaman saya tidak sesuai dengan apa yang nanti dimaksudkan atau ditanyakan Bapak dan Ibu nggih. Jadi kalau terkait dengan SKP seperti yang tadi disampaikan, SKP itu masih manual Bapak. Jadi kalau kami memang ada simpan ya, jadi terbantu oleh simpan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan karena penyedianya biar kepilih gitu ya. Jadi akhirnya penyedianya bohong gitu ya Bapak dan Ibu. Nah itu di luar eh di luar kehendak kita, di luar kemampuan kita untuk mendorong atau memaksa penyedia itu menyampaikan hal yang benar. Setahu kita kan si penyedia itu sudah menyampaikan SKP secara sesuai gitu ya. Kalau misalkan yang dilampirkan atau yang disampaikan masih ada SKP-nya, berarti ya kita menilainya berdasarkan yang sudah disampaikan oleh si penyedia. Kita nggak usah cari-cari atau kita kira-kira kayaknya masih ada deh penyedia ini mengerjakan di sini gitu. Padahal yang disampaikan ini gitu ya. Kita kalau kami sih, kalau menurut saya ya, ini tidak berasumsi kemana-mana gitu ya, sesuai dengan penawaran atau yang dilampirkan penyedia itu saja. Nah, kalau misalkan ketahuan, baru lakukan sanksi. Nah, tapi kalau misalkan dia menyampaikan SKP-nya masih ada, ya akhirnya kita masih bisa, kita masih menganggap bahwa dia masih mempunyai SKP gitu. Nah, kemudian kalau untuk evaluasi untuk pembentuk harga. Ini maksudnya gimana ya Pak? Tadi ya Pak, pertanyaan kedua. Kewajaran harga Bu, evaluasi kewajaran harga di komponen. Apakah komponen harga itu harus dimasukkan secara lengkap di penawaran? Oh iya Pak, jadi untuk komponen kan kalau misalkan untuk evaluasi kewajaran harga, kalau di versi 5 dulu, kalau nggak wajar harganya kita minta gitu ya. Tapi kalau di e-katalog versi 5 itu kan 6 itu kan untuk menawarkan atau menayangkan produk saja, ini penyedia akan melampirkan kayak semacam AHSP atau komponen pembentuk harga untuk produk yang dia tayangkan. Nah, bentuknya seperti apa ya seperti AHSP pada umumnya. Jadi termasuk kayak misalkan eh alat, bahan, kemudian saya ambil contoh ya Bapak dari alat, bahan, terus kemudian personil dan lain-lain. Ini akan masuk seperti ini pajak. Nah, ini izin Bapak dan Ibu. Ini contohnya seperti ini, komponen pembentuk harganya. Jadi komponen struktur pembentuk harga ini izin kelihatan Bapak dan Ibu. Nah, ini yang dilampirkan oleh teman-teman penyedia. Nah, ini yang akan dilampirkan oleh penyedia pada setiap produknya. Nah, ini komponen pembentuk harganya seperti ini. Udah termasuk tenaga, bahan, alat, sama overhead gitu ya, perhitungan overhead, kemudian profitnya dan lain-lain. Nah, ini seperti ini. Nanti kalau pajak kan nanti sistem yang akan memasukkan pajaknya gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, artinya di sini yang harus termasuk dalam eh, dokumen yang disampaikan oleh penyedia minimal seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau pas kemarin kami lakukan kurasi, ini yang betul tuh seperti ini.
Jangan kalau misalkan mencantumkan dokumen pendukung harga hanya termasuk tenaga, termasuk bahan, termasuk peralatan. Nah, ini keliru Bapak dan Ibu. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan ada 16 kategori yang terkait sektor konstruksi gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi tadi disampaikan 16 kategori yang dimini kompetisikan itu adalah terkait dengan sektor konstruksi, baik itu yang sewa, beli, baik itu pekerjaan konstruksi, mau barang, mau jasa konstruksi, itu mini kompetisi semua. Nah, kemudian kalau misalkan aspal gitu, kalau misalkan aspal itu kan masuk ke dalam material dasar utama gitu ya, di mana material dasar utama itu termasuk dalam salah satu bagian dari sektor konstruksi gitu nggih Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu tetap menganggapnya itu barang. Jadi nanti di mini kompetisi itu Bapak dan Ibu akan milihnya mini kompetisi barang. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi bukan pekerjaan konstruksi. Kalau Bapak dan Ibu milihnya di kategori barang ya berarti itu di barang. Tapi dengan catatan artinya ini sudah eh, barangnya tok ya, nggak sama pekerjaan konstruksinya nggih Bapak dan Ibu. Jadi izin ini contohnya 16 yang tadi disampaikan Ibu itu ini. Nah, aspal itu masuk ke sini. Masuk ke sini dan ini merupakan barang. Jadi kalau mini kompetisinya, Bapak dan Ibu akan memilih sebagai mini kompetisi barang. Nah, kemudian kalau misalkan yang pertanyaan terakhir yang terkait AHSP, pripun nggih, Bu? Izin, boleh. Yang terkait dengan AHSP, kenapa ya, Bu? Kok Ini saya lupa? koefisiennya berbeda, Bu. Jadi ada yang menawar Oh, tidak sesuai dengan SE 30 tahun 2025, Bu. Gimana, Bu? oh, baik. Baik, jadi sepemahaman kami memang kalau untuk AHSP itu kan yang ada di e-katalog belum menghitung atau mengkalkulasikan secara otomatis gitu ya. Jadi misalkan penyedia memasukkan koefisien sekian gitu, nanti harganya berubah otomatis itu belum sampai segitu. Jadi AHSP yang ada di SE Dirjen Bina Konstruksi dan Permen PU 8 itu kalau di e-katalog itu sebagai referensi gitu ya. Asalkan memang tidak ada yang apa ya, kalau misalkan kayak eh, perubahannya ekstrim gitu, nggak ada alatnya atau nggak ada apa namanya personilnya sehingga metodenya berubah gitu kan, itu kan beda lagi gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalkan adanya perubahannya itu terkait dengan misalkan koefisien yang beda tipis gitu ya, silakan saja. AHSP yang ada di e-katalog itu sifatnya sebagai referensi, sifatnya sebagai referensi dan kalau memang kalau di tender kan memang kalau misalkan kita mengacu ke apa mengecek AHSP-nya itu kan berarti harganya nggak wajar nggih Bapak dan Ibu. Nah, jadi pengecekannya itu ketika harganya nggak wajar. Nah, sebetulnya AHSP itu adalah referensi bahwa harga yang disampaikan oleh si penyedia itu masih dalam rentang harga wajar. Gitu Bapak dan Ibu. Ya, cukup ya. Kita lanjut sesi kedua yang raise hand. Nanti Bu kita bahas kira-kira nanti yang di kolom chat yang kira-kira sudah Ibu jawab kita lewatkan. Nanti kita cari nanti saya seleksi aja. Pak Nusin tadi, monggo Pak. Pak Nusin ini senior saya ini. Dilanjutkan dengan Pak Ahiri Rusmanto Pak ya. Silakan Pak. Fokus saja, lanjut. Ya, Pak Nusin, silakan Pak. Atau udah turun tangannya Pak Nusin, udah kecapean kayaknya tangannya. Atau Pak Ahiri Rusmanto, gimana? Gimana Pak Nusin? Itu dibuka dulu mic-nya Pak, tolong Pak. Mic-nya Pak, mikrofonnya. Nah, ini. Oke, udah bisa, oke. Oke, makasih Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sejahtera kita semua. Terima kasih Pak Yudi dan Bu Hilda. Saya singkat saja. Yang pertama terkait tadi
eh, pertanyaan sementara di dalam kolom chat itu sudah disampaikan. Namun demikian untuk lebih luas, saya akan coba tanyakan langsungnya. Yang pertama terkait dengan perubahan, Bu. Nah, tadi dimungkinkan terjadi perubahan dari perubahan dokumen penawaran. Yang dimaksud perubahan dokumen penawaran oleh penyedia ini, bisa nggak penyedia itu mengganti produk baru menyesuaikan apabila ternyata produk yang apa yang dia tawarkan itu mungkin belum masuk tuh. Ah, belum masuk. Sehingga dia mengganti, bukan hanya mengganti harga, tapi mengganti produk penawaran, menambah produk penawarannya. Dimungkinkan nggak itu untuk item baru? Yang kedua adalah terkait addendum nih, untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi kan sangat dimungkinkan dalam pekerjaan konstruksi itu kan banyak sekali pekerjaan yang ngintil pasti. Nah, kalau sudah berkontrak, nah bagaimana mekanisme addendumnya nih kalau terkait dengan item baru, bukannya menambah volume item barunya ini. Nah, item barunya, apakah dimungkinkan nggak terkait addendum terhadap produk item baru dan harganya baru juga nih untuk pekerjaan konstruksi dan bagaimana mekanisme itu dilaksanakan. Kemudian juga terkait dengan apa? Nah, MDP nih. Bulan lalu Pak Muji juga di tempat Pak Muji ini mengadakan juga yang disampaikan oleh Pak Panit Duha. Dia mengatakan bahwa di PU itu sebenarnya juga dia belum berani menerapkan mini kompetisi, Pak. Nah, saya ingin menanyakan nih, Bu Ida, apakah MDP ini sudah diterapkan nggak di PU nih? Di PU ini? Atau juga mini kompetisi ini sudah dijalankan belum nih? Nah, artinya kita kan pasti kan apa berkiblat kepada PU. Kalau PU saja sendiri belum berani menerapkan mini kompetisi, apalagi kami di instansi lain. Karena kemarin kami juga mencoba memulai mini kompetisi yang pekerjaan yang sederhana, hanya penerapan apa atap tuh. Ternyata kami cari begitu susahnya kami membuat paket itu. Karena pembuatan paket itu kan nanti kan per item tuh, per item pekerjaan. Nah, itu susah sekali kami. Nah, saya ingin menanyakan tadi ke Bulda, apakah di PU ini sudah diterapkan belum dan termasuk MDP-nya sudah dijalankan belum ini? Sehingga menjadi mudah-mudahan kita nanti bisa langsung praktik ke sana ke PU nih. Seperti itu ya. Terima kasih tuh Pak Yudi, terima kasih Bu Wilda ya. Iya, ini sudah saya catat ini Bu Hilda, tenang saja nanti saya bantu biar cepat ini Pak Akhir Rusmanto, monggo Pak, silakan Pak. Oh, selamat sore Pak Bu Hilda dan teman-teman semua. Bisa terdengar Ibu? Jelas lah Pak, Ya, nggih. jelas. Nggih, Pangapunten. Nggih. Saya hanya mau menanyakan satu hal, Pak. Bu Hilda terkait kurasi. Nah, kurasi kan sudah diserahkan kepada PPK atau PP yang melaksanakan mini kompetisi. Nah, sementara eh, di titik mana kita menggugurkan ketika kurasi itu tidak sesuai. Karena kan ada persyaratan SBU pada saat dia di dokumen kompetisinya juga ada syarat SBU. Sementara ketika penyedia mengupload produk itu juga harus sesuai dengan SBU-nya dia yang dimiliki lah. Itu ketika kita menemukan ternyata produk tersebut SBU-nya tidak sesuai, kebetulan dia melampirkan, tapi melampirkannya salah. Apakah itu kita gugurkan? Kalau gugurkan, gugurkannya di mana? Karena yang syarat SBU kan hanya di kualifikasinya. Itu hanya menanyakan itu, Bu. Matur nuwun. Oke, Lanjut Bu, silakan Bu. Dari Pak baik. Nusin dulu perubahan Oke. untuk penawaran. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Nosin, nggih. Yang pertama terkait dengan perubahan penawaran. Nah, kalau misalkan udah lagi mini kompetisi, terus mau dilakukan perubahan penawaran. Nah, perubahan penawaran itu bisa dilakukan, Pak, kalau misalkan eh, proses mini kompetisinya sedang berlangsung, pembukaan penawarannya itu masih terbuka dan belum dilakukan penutupan penawaran. Tadi contohnya Bapak terkait dengan kalau misalkan penyedia itu ada yang kurang, misalkan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau untuk yang kurang, ini rasa-rasanya tidak mungkin, kecil kemungkinan Pak, karena kalau misalkan penyedianya itu udah klik, dia akan klik pemasukan penawaran, artinya artinya produk yang dia sampaikan itu udah lengkap dulu, Pak. Karena itu tadi non itemized.
nggak boleh pisah-pisah, nggak boleh kurang nawarnya. Jadi kalau misalkan dia tayang 5 gitu, yang dikompetisikan ada 10, ya dia nayangin dulu tuh 5 lagi untuk mengikuti mini kompetisi. Jadi untuk nyusulin itu rasa-rasanya kecil sekali untuk menambah. Nyusulin dalam artian nyusulin produk yang belum diikutkan mini kompetisi gitu ya. Karena kalau untuk mini kompetisi, untuk pekerjaan konstruksi harus lengkap dulu produknya gitu nggih Pak nggih. Ya, itu terkait dengan perubahan penawaran. Kecuali kalau misalkan gini, udah nayangin produk tapi ternyata eh unitnya salah gitu ya, yang harusnya meter lari, Bapak ngetiknya unit per unit, apa namanya, per buah misalkan seperti itu, atau meter persegi. Nah, ini Bapak baru bisa melakukan editing gitu. Karena kalau misalkan unitnya salah, nah ini bisa berakibat juga gagal kompetisi atau gugur gitu ya penyedianya. Nah, ini terkait dengan perubahan penawaran. Selama belum ditutup penawarannya, silahkan Pak. Tapi artinya tidak terkait dengan menyusulkan produk yang belum masuk. Karena itu kecil sekali kemungkinan. Bahkan nggak ada kemungkinan itu. Karena kalau misalkan dari, misalkan yang dikompetisikan ada 120, dia saking banyaknya gitu, baru mengupload misalkan cuma 100 119 kurang satu gitu ya. Ya itu nggak bisa diklik, penyedianya nggak bisa klik untuk mengikuti bidding atau mengikuti mini kompetisi itu. Gitu nggak Pak nggih? Nah, kemudian kalau terkait dengan adendum item baru. Nah, kami diinformasikan nantinya akan bisa diakomodir karena kan kalau misalkan saat ini adendumnya baru CCO ya, tambah kurang ya Bapak dan Ibu, bisa nambah nggak bisa, belum bisa menambah item tapi bisa tambah kurang volume gitu nggih. Nah, kalau itu bisa di sistem di pekerjaan tersebut. Tapi kalau untuk item baru ini belum Bapak dan Ibu. Kalau dulu kita nambah item baru dengan purchasing baru, tapi kan purchasing baru berarti kan harus nego, dan nego itu kan artinya sekarang nggak bisa gitu ya. Nah, ini informasi dari LKPP. Ini nantinya akan diakomodir penambahan item baru sehingga pada saat berkontrak mini kompetisi, ketika ada item baru, karena kan pekerjaan konstruksi kadang di lapangannya itu kan dinamis gitu ya, ternyata butuh ini belum kebeli gitu Bapak dan Ibu, sehingga ada masuk adendum. Nah, ini nantinya akan bisa diakomodir di sistem. Ada adendum untuk penambahan item baru yang bisa di-add di paket tersebut. Tapi ya ini kita tunggu developmentnya, semoga di kuarter keempat ini ya, di tahun ini sudah bisa dilaksanakan. Tapi sementara ini belum, baru tambah kurang volume. Nah, kemudian yang ketiga, terkait MDP. Terkait MDP, apakah udah diterapkan belum di PU? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Kemarin beberapa teman-teman PPK itu sudah lapor, Bu, saya udah pakai MDK yang baru. Ini prosesnya seperti ini, tapi penyedianya masih proses pemasukan penawaran karena mungkin hal baru ya. Jadi nggak 3 hari banget, tapi diperpanjang jadi 5 hari gitu ya. Karena nunggu 3 hari ternyata yang baru masuk cuma satu gitu. Nah, akhirnya sebelum 3 hari itu berakhir diperpanjang ya. Memang kita juga masih belajar, Pak, tapi artinya alhamdulillah banget ini paket-paket kayak IJD, paket-paket untuk air tanah pengeboran gitu ya, pengeboran air tanah, air baku, kemudian irigasi sungai. Kemarin informasi ke kami, alhamdulillah sudah pakai mini kompetisi, udah pakai dokumen kompetisi, Pak. Jadi ya alhamdulillah kerjaan kita kepake gitu ya. Jadi terjawab ya Pak ya, sudah dilakukan. Teman-teman dari SDA udah lapor, BM udah lapor, alhamdulillah. Tinggal CK nih, semoga teman-teman CK ini bisa melaksanakan gitu ya. Karena teman-teman CK juga butuh untuk spam gitu Pak. Tapi ya itu tadi, mungkin masih ada beberapa pertimbangan gitu ya Bapak dan Ibu. Di CK juga mungkin kan itemnya banyak sekali, harus banyak yang lebih disiapkan di teman-teman CK gitu ya. Bro, Tapi berarti ya di PU sendiri udah bisa diterapkan, bro. alhamdulillah Udah Bapak jalan. enggak. Kalau kita mau ke sana, ah, kan enggak kan saya. Hah?
Udah kok, Pak. Kedengeran kok, Pak. Iya Pak, Alhamdulillah sudah terlaksana Pak. Tapi kalau yang melaksanakan bukan di kami Pak, bukan di pusat, tapi di daerah Bapak. Bukan di daerah, artinya di balai pelaksana. Di Bina Marga, di SDA gitu ya. Ada yang di Bandung, ada yang di Sumatera gitu ya Pak. Ya baik. Kemudian yang terkait dengan eh, semoga ini informasi ini bisa menyemangati teman-teman di daerah ya bahwa oh udah bisa kok pelaksanaan mini kompetisi gitu nggih Pak nggih. Nah, ini yang terakhir ini teman-teman dari Direktorat Jembatan akan mengadakan mini kompetisi untuk pekerjaan jembatan Pak. Semoga lancar. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Akhiri gitu ya. Kalau misalkan terkait dengan SBU. Jawaban untuk Pak Nosin udah terjawab semua nggak Pak? Nggih? Nggih, Cukup terima dulu, kasih. Bu. Ya, Di non aja nanti, biar saya ngubungin Pak Nusi nanti. baik. Izin saya lanjutkan. Ini untuk Pak Akhiri, ini di titik mana kalau misalkan tadi SBU kok double-double misalkan mungkin persyaratannya ada di penayangan, ada di apa namanya mini kompetisi gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi izin menginformasikan bahwa yang menjadi syarat penayangan itu sistem baru bisa membaca KBLI-nya sesuai dengan KEPK 177 itu merupakan apa namanya syarat untuk penayangan hanya KBLI. Jadi bukan 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 SBU dan KBLI ya, tapi KBLI. Jadi untuk nayangin itu sistem belum membaca SBU. Jadi nanti mungkin kalau udah tersinkron dengan Siki gitu ya, yang punyanya LPJK gitu ya, ini nanti bisa. Tapi saat ini yang bisa kebaca itu hanyalah KBLI dulu Bapak, karena tersinkron di Sikap. Jadi meskipun disyaratkan di dokumen pengumuman, SBU ini harus dicek manual. Itulah kenapa kemarin ketika dilakukan kurasi, banyak yang gagal di SBU ini. Karena yang diminta SBU-nya misalkan SI 003, yang diupload SI 007, misalkan seperti itu. Nah, ini nggak sesuai. Kenapa masih bisa tayang? Ya karena sistem belum bisa membaca SBU itu, karena belum ada terintegrasi data dengan sistem yang terkait pengelolaan SBU itu tadi, pencatatan SBU tadi gitu. Nah, kemudian kalau misalkan nggak sesuai, apakah bisa digugurkan? Betul Pak, bisa digugurkan. Jadi pada saat evaluasi penawaran gitu ya, dia terendah tapi SBU-nya nggak memenuhi gitu, ya itu artinya gugur. Karena pas kami lakukan kurasi pun dengan SBU yang salah, jangankan salah Pak, nggak berlaku aja nih Pak, kita gugurin Pak, kita tolak kurasinya gitu Pak. Jadi prosesnya evaluasinya pada saat evaluasi penawaran setelah pemeringkatan di sistem dan kemudian apa namanya kalau sistem sendiri belum bisa membaca SBU-nya, baru bisa membaca KBLI. Gitu ya Pak ya? Semoga menjawab. Ya, Bu. Oke, gimana Pak Muji? Ini 15.30. Apa boleh lanjut 5 menit lagi untuk satu pertanyaan? Bu Hilda nggak sibuk ini. Banyak. Oke, Gak Pak. Pak Andriansah, satu pertanyaan Pak, cuma satu pertanyaan dan ini di kolom chat saya sudah dapat Bu untuk mewakili yang belum mungkin berkaitan dengan Ibu jelaskan sebelumnya. Setelah itu kita tutup. Monggo Pak Andriansah. Ya, kayaknya ini enggak ini ya Pak Andriansah. Langsung aja Bu ke menu chat Bu ya. Saya bacakan menu chatnya. Nah, tadi. Oke, ini Bu, ini agak di luar teknis Bu ya, tapi ini sering ditanyakan. Izin bertanya ini dari Pak Ma'ruf. Ini untuk kegiatan jasa konstruksi anggaran bersumber dari BLUT atau BUMD, apakah bisa melalui e-purchasing versi 6 ini? Jika bisa dilakukan, bagaimana dengan RUP? Apakah harus diumumkan melalui SIRUP? Nah, mungkin ini bolehlah Bu, mungkin singkat Ibu jawab. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Betul Bapak, kalau misalkan sumber dananya, bahkan kalau dari loan, di kami pun dari loan, kalau dia sudah diumumkan di sirup, diumumkannya sebagai e-purchasing ya, dia bisa dilakukan melalui e-purchasing Bapak.
Jadi kalau misalkan dari tadi BLUD, saya mendapatkan informasi nantinya teman-teman di BUMN, BULD, penyedia itu bisa melakukan pembelian melalui e-purchasing. Nah, kapannya ini saya belum tahu ya Bapak dan Ibu, karena juga saya belum dapat informasi yang jelas kapan teman-teman di luar instansi pemerintahan itu bisa melaksanakan. Tapi BUMN, BLUD, kemudian BUMD, penyedia itu nantinya bisa melaksanakan e-purchasing. Tapi ya itu tadi, karena e-purchasing itu syarat untuk membelinya itu harus pakai RUP, jadi sudah harus terumumkan dulu untuk pengumuman metodenya sebagai e-purchasing di Sirup gitu Bapak dan Ibu. Iya, satu lagi Bu ya. Ini tadi sudah Ibu jelaskan, tapi kayaknya ini kalau ditanyakan ini agak mendetil ini. Sudah bisakah mengundang penawar untuk dilakukan klarifikasi? Nah, maksudnya Bu, apakah mengundang dalam sistem tersebut atau gimana untuk klarifikasi dokumen penawaran Bu? Ini dari Pak Iya, Izzuddin Samusir. ya baik. Terima kasih Pak Izzuddin. Betul Pak, nanti lagi-lagi sistem kan berprogres nggih Pak ya. Nanti developmentnya, informasinya nanti bisa dilakukan klarifikasi pada sistem gitu ya untuk menghindari tatap muka mungkin ya Pak ya. Nah ini nanti di sistem akan diakomodir gitu Pak. Tapi kalau misalkan Bapak apa namanya saat ini memang belum ada, tapi nanti mungkin akan diakomodir, semoga dalam waktu dekat, Pak. Jadi untuk pemberian penjelasan dan lain-lain itu bisa dilakukan by sistemnya. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ini satu lagi Bu, ini agak enak nih bacanya ini. Bagaimana Bu untuk keberatan atau sanggah? Kemudian ini dari Pak Ruli, kemudian bagaimana dari Pak Yuda, bagaimana cara melakukan kewajaran harga Bu? Apakah dia di luar sistem atau kita langsung di sistem? Ini mungkin karena saya juga belum pernah ini. Ini tanyaannya mungkin Bu, silakan Bu. Ya, yang pertama apa tadi? Eh, Eh, kewaj- Masa sanggah, apa oh, masa sanggah? sanggah. Iya, Maksudnya Bapak. mengajukan keberatan atau sanggah gimana Bu? Melalui atas hasil pengumuman ditetapkan oleh Iya. PPK, ada enggak kesempatan itu? Nggak ada Bapak. Setahu saya tidak ada Pak untuk sanggah ya Pak ya di e-katalog ya Pak. Nanti mohon koreksinya. Tapi sepengetahuan saya sampai sekarang kok saya belum pernah ada mendengar adanya sanggah untuk e-katalog ya Pak ya. Kalau Tidak. laporan ada, kalau laporan ada banyak Pak, banyak, banyak kalau laporan. Tapi kalau sanggah saya belum dengar. Gitu Bapak. Eh, Kemudian Bapak di mute, mohon maaf. Evaluasi kewajaran harga Ya, dari evaluasi Yudan. kewajaran harga sepengetahuan kami masih di luar sistem, Bapak. Masih di luar sistem. Jadi masih manual gitu, Bapak. Jadi Oke, apa yang dilampirkan baru dievaluasi di luar sistem. ya Gitu, satu Bapak. pertanyaan lagi mungkin dari Pak Guntur Wiranata. Silakan Pak di open mic dan open video. Saya minta waktu nih kayaknya 10 menit ini kelewat ini karena memang seru ini. Pak Guntur, monggo Pak. Ibu Yuliati tadi sudah ya Ibu Yuliati tadi ya? Belum, Pak. Izin, Pak. Halo. Ya, lanjut Pak Guntur. Selamat sore, Bapak. Izin saya. Bagaimana kalau misalkan di sistemnya itu ASB-nya ternyata tidak ada. Contohnya misalkan broadcasting. Kemarin kita cek untuk pekerjaan kolom, broadcasting itu tidak ada, Bu. Nah, misalkan itu tidak ada ASP-nya tuh, terus kita mengajukan untuk pembuatan ASP-nya itu seperti apa? Apakah ada dokumennya? Itu kita persiapkan untuk diverifikasi ke provinsi terus ke pusat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan pada saat kurasi ternyata menang pertama itu tidak memenuhi syarat, apakah langsung digugurkan atau kita verifikasi sama penyedianya? Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke. Sudah dicatat Pak ya. Kemudian Ibu Yuliati monggo Bu. Itu udah pegel tuh tangannya itu dari tadi ngangkat nggak turun-turun.
Ya, eh, terima kasih Pak. Nggak banyak, saya hanya menanyakan di satu poin pada MDK, di poin tindak lanjut bila mini kompetisi gagal, Pak. Ya, di situ ada tertulis terhadap pembatalan mini kompetisi, PPK garing PP dapat menindaklanjuti dengan membuat paket mini kompetisi baru atau mengganti metode e-purchasing. Nah, dimaksud untuk mengganti metode e-purchasing ini apakah bisa dilakukan dengan negosiasi atau mungkin eh, ada metode lain? Nah, kalaupun itu dilakukan dengan negosiasi, apakah ada batasan eh, berapa kali paket mini kompetisi ini gagal bisa dilakukan dengan mengganti metode purchasing lain? Nah, selain itu, eh, metode negosiasi yang akan kita lakukan itu dilakukan terhadap penyedia siapa? Apakah yang memasukkan penawaran atau yang terundang atau yang bagaimana? Hanya penjelasan itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan AHSP yang belum ada gitu ya. Jadi itu udah ngecek ternyata belum ada AHSP yang kami usulkan atau belum ada tayang di e-katalog karena nggak ada di Sipasti gitu ya. Ini izin saya share screen. Kelihatan Bapak dan Ibu? Ini mekanisme pengusulannya kalau misalkan Bapak dan Ibu melihat di dokumen pengumuman di master produk itu tidak ada ya, tidak ada untuk apa namanya produk yang nanti mau dibeli gitu kayak tadi bagisting belum ada karena berarti AHSP-nya belum dibuat atau belum ada standarnya gitu ya di SE Dirjen Bina Konstruksi juga nggak ada di Permen PU 8 juga belum ada. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa banget untuk mengusulkan item-item baru ini ke Kementerian PU. Alurnya ini tercantum pada SE Dirjen Bina Konstruksi nomor 30 2025. Alurnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu adalah Pemda yang berasal dari kota kabupaten, maka berjenjang ke dinas provinsi untuk mengusulkan item baru tersebut. Nah, kalau kemudian Bapak dan Ibu dari kementerian lembaga, ada dari kementerian di luar PU gitu ya, kementerian lembaga instansi di luar PU, ini bisa memasukkan apa permohonan ini di Dijen Bina Konstruksi. Nah, kalau misalkan dari teman-teman di daerah, ini berjenjang dari kota kabupaten ke provinsi, kemudian diusulkannya ke direktorat teknis, ya kayak misalkan direktorat bina teknik, jalan jembatan, direktorat bina teknik, sumber daya air, atau ke balai yang di sana gitu ya, balai teknis gitu ya. Tapi ya sesuai dengan pekerjaannya ya, jangan pekerjaan SDA nanti karena lebih dekat ke balainya Bina Marga, masukinnya ke Bina Marga aja atau ke Cipta Karya aja. Nah, ini nggak nyambung Bapak dan Ibu. Nah, ini sesuai dengan teknisnya masing-masing. Kemudian dari sini nanti akan dibahas bersama-sama dari Dirjen Binkon di kami sama di Dirjen Teknis yang mengusulkan tersebut gitu ya sesuai dengan teknisnya. Nah, ini dibahasnya pun bersama-sama dengan Komite Perumus AHSP. Kalau ini sudah selesai, maka akan dilakukan pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi. Nah, kemudian kalau misalkan ini belum ada titik temu gitu, tapi akan apa akan dilakukan secepatnya gitu ya. Ini bisa dilengkapi dengan SPTJM oleh pimpinan tinggi media. Nah, alurnya seperti ini, Bapak dan Ibu, usulannya Bapak dan Ibu nanti bisa cek di SE Dirjen Bina Konstruksi nomor 30 tahun 2025. Kalau Bapak dan Ibu dari apa namanya Pemda, ini alurnya seperti ini ya, singkatnya ya Bapak dan Ibu, nanti disampaikan kepada kami beserta dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya itu apa saja? Sama aja. Kalau yang ngusulin internal di kami sama, kementerian di luar PU juga sama, Pemda pun sama. Yang membedakan adalah surat pengantarnya. Gini ya, Bapak dan Ibu. Jadi apa aja yang harus Bapak dan Ibu siapkan untuk mengusulkan AHSP baru ini seperti ini. Tabel usulan gitu ya, justifikasi teknis, spesifikasi, tabel referensi, ini ngacunya ke SNI, apa ke ASTO atau kemana gitu misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan mau mengusulkan, tadi sayang banget ya kalau misalkan mengusulkannya cuma begisting prosesnya eh, lumayan
proses gitu, lumayan agak lama gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kayaknya usulan dari Bapak dan Ibu kayaknya perlu diidentifikasi biar diusulkannya bisa dikelompok-kelompokkan sesuai dengan bidangnya. Jadi agak lebih banyak gitu ya. Lumayan proses lama juga masih lumayan karena agak banyak yang diusulkan. Jadi gambarannya seperti itu Bapak dan Ibu untuk AHSP yang tidak ada. Nah, kemudian yang terkait dengan apa kedua Bapak Punten? Ini Bu, apa pemilihan gagal, purchasing mini kompetisi gagal, gimana Bu? Berapa kali kesempatan untuk negosiasi atau kesempatan cara pemilihan yang lain? Ya, baik. Sebetulnya kalau untuk pemilihan metode e-purchasing yang gagal gitu ya, ini nantinya memang akan dibuka untuk negosiasi bagi mini kompetisi yang gagal. Tapi berapa kali gagal baru bisa negosiasi, ini belum ditentukan thresholdnya oleh teman-teman LKPP. Jadi ya mungkin saat ini ya sesabarnya Bapak dan Ibu dulu ya. Kalau misalkan saya udah sekali nggak mini kompetisi terus saya gagal, udahlah pakai negosiasi harga aja atau pakai metode yang lain aja gitu ya, atau Bapak saking sabar gitu ya, Bapak dan Ibu mau melakukan mini kompetisi sampai 5 kali ya monggo. Artinya kalau di kami pun kami belum menentukan. Kalau dulu menentukan apa namanya pemilihan melalui negosiasi harga karena saat itu masih ada negosiasi harga, mini kompetisi 3 kali baru bisa atau apa namanya mini kompetisi sekalipun sudah bisa. Yang nggak bisa itu kalau misalkan negosiasi nawar 3 kali nggak bisa baru pindah ke penyedia lain. Tapi kalau ini ketika mini kompetisi itu gagal, kalau misalkan Bapak dan Ibu berpikir bahwa ini wasting time kalau saya mau mini kompetisi lagi gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan metode lain atau memohonkan nanti kalau misalkan sudah dibuka negosiasi harganya bisa lakukan negosiasi harga. Tapi yang bisa kami sampaikan untuk memastikan bahwa mini kompetisi ini harusnya sih jangan sampai gagal gitu ya Bapak dan Ibu. Sebelum melakukan mini kompetisi, Bapak dan Ibu pastikan bahwa penyedianya ini banyak yang tertarik. Penyedianya ini benar menayangkan produknya. Makanya kalau di kami, sering kami melaksanakan market sounding. Jadi kami informasikan, jadi kami memetakan supply demand-nya. Kita butuh ini, penyedia ada ini. Kalau penyedianya masih salah, berarti informasikan cara-cara yang benar itu seperti apa. Tapi perlu diingat, yang diundang nggak cuma satu penyedia, tapi ada banyak penyedia di wilayah tersebut misalkan. Jadi diumumkan, market soundingnya itu pun nggak terbatas harus offline gitu ya, Bapak dan Ibu. Kadang online pun bisa dilakukan. Artinya kita memastikan bahwa nanti ketika kita running mini kompetisi, yang daftar tuh ada lebih dari satu gitu ya. Karena kan kalau satu doang juga percuma Bapak dan Ibu udah nunggu berhari-hari, ternyata yang daftar cuma satu, nggak bisa lanjut pula gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi penting banget Bapak dan Ibu untuk melakukan ya semacam sosialisasi dan apalah itu namanya ya Bapak dan Ibu untuk memastikan bahwa penyedia yang di wilayah tersebut itu atau penyedia yang kita persyaratkan untuk mengerjakan pekerjaan itu banyak yang mendaftar atau banyak yang akan mengikuti mini kompetisi tersebut. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Ada lagi Ya, pertanyaan yang Bu Hilda nambahin, untuk negosiasi yang akan kita pilih setelah mini kompetisi gagal itu dilakukan terhadap penyedia siapa? Apakah yang sudah memasukkan penawaran di mini kompetisi atau bisa penyedia lain? Karena mini kompetisi bisa gagal karena hanya satu penyedia yang mengikutinya. Seperti itu, Bu Hilda. berarti mau lanjut negosiasi harga? Enggak harus untuk penyedia. Ini kan udah beda metode, Bu. Kalau misalkan metodenya udah ganti, negosiasi udah bisa dibuka negosiasi ya karena nantinya akan bisa dilakukan negosiasi untuk mini kompetisi gagal. Kalau misalkan di lokasi atau di etalase atau kategori tersebut ada yang lebih murah, ada yang lebih apa namanya bagus harganya, ya nggak ada masalah Bapak dan Ibu memilih penyedia tersebut. Nggak karena kemarin dia yang udah masuk sayang kasihan gitu ya. Ya nggak seperti itu juga Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan pakai negosiasi harga ya Bapak dan Ibu mulai evaluasi lagi dari awal gitu. Thank you, Bu Hilda. Sama-sama.
Terima kasih Ibu Yuliati, pertanyaannya yang menarik. Saya kira cukup Pak Muji ya, Pak Muhlis ini ya. Ya, Sudah ya. 15.45 ini. Jadi ini semuanya daging Bu, saya terus terang ini kurang ini. Kalau tambah setengah jam lagi ini masih bisa. Saya juga sebenarnya pribadi ada banyak yang ingin ditanyakan, tapi ya nantilah. Nanti di kelas lainnya mungkin Pak Muji mengundang Ibu Ilda atau para narasumber yang lain yang saya kira cukup mumpuni ya. Mungkin itu, silakan Ibu closing statement-nya Bu, 1 menit Bu, kemudian nanti kita tutup. Mic-nya Bu, open mic. Open mic Ibu Hilda ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kedengaran Bapak dan Ibu? Ya, baik, terima kasih Bapak dan Sekarang. Ibu atas perkenaannya untuk berdiskusi siang hari ini. Jadi memang pelaksanaan katalog elektronik khususnya di versi 6 ini di sektor konstruksi memang penonaktifan pada versi 6 menyebabkan banyak kebingungan gitu ya bagi teman-teman pengguna gitu, baik itu PPK sama pelaku usaha. Dan kami berharap dengan diwajibkannya penggunaan e-katalog ditambah lagi pelaksanaan untuk kewajiban mini kompetisi untuk sektor konstruksi ini tidak menyurutkan minat atau tidak menyurutkan semangat Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan e-purchasing. Nah, sebelumnya kami juga sama-sama belajar seperti Bapak dan Ibu dan kami berharap dengan pelaksanaan e-purchasing yang saat ini semoga semakin membaik begitu ya dan eh, penyusunan dari bagian eh, pelaksanaan seperti mini kompetisi, kami nyusun MDK-nya dapat menjadi bagian dari referensi Bapak yang bisa Bapak dan Ibu gunakan sehingga secara umum nantinya penerapan katalog elektronik yang saat ini sedang menghadapi proses transisi itu bisa kita jalani dengan smooth, dengan baik dan eh, kita berharap sama-sama ya bahwa pelaksanaan katalog elektronik atau e-purchasing di versi 6 makin menunjukkan transparansinya sehingga adanya perubahan pergeseran pelaksanaan pengadaan melalui e-katalog yang tadinya filosofinya adalah pengadaan satu klik begitu bisa dipahami atau bisa dimaknai bahwa e-katalog itu tidak sekedar itu, bahwa e-katalog itu lebih kompleks dari itu, bahwa dengan pengadaan e-katalog kita bisa melaksanakan pengadaan bisa lebih cepat dengan akses pasar yang luas untuk pemerataan ekonomi di Indonesia gitu ya, Bapak dan Ibu, lebih transparan, tertelusur, kemudian lebih aman dan harapannya pelaksanaan e-katalog di versi 6 ini bisa lebih mengurangi fraud yang sebelum-sebelumnya mungkin terjadi di versi sebelumnya. Baik, mungkin itu saja Pak Yudi selaku moderator dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hilda Iqbal. Pak Muji atau Pak Muklis ada? Pak, monggo Pak. Ya, Ada yang ingin disampaikan? Bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian dari Bu Hilda. Saya berpesan aja agar Bapak Ibu membaca kembali ya dokumen itu MDP-nya itu sudah ada dibagi di banyak tempat itu silakan dibaca pelan-pelan dan dicermati. Mungkin sebagian pertanyaan kita bisa terjawab kalau kita membaca MDP tadi. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hilda, Pak Yudi, dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita menerima peningkatan ilmu dan memudahkan kita bekerja. Wassalam, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muji. Mungkin saya sebagai moderator mohon maaf, jangan lupa absen bagi yang belum absen, karena absen itu merupakan bukti kehadiran itu nanti dikasih dengan sertifikat. Saya mohon maaf,
apabila ada yang salah, saya Yudiansa dari Pengadaan Barang dan Jasa Musyawarah Sumatera Selatan mengucapkan selamat sore dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi